Halo teman-teman, apakah kalian tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Jadi, kita akan mempelajari tentang karakteristik wilayah dan juga keragaman yang ada di Indonesia. Setelah menonton video ini, teman-teman diharapkan bisa mengenal karakteristik berbagai wilayah dan juga mengenal berbagai macam keberagaman yang ada di Indonesia. Berbicara tentang wilayah, apakah kalian tahu bagaimana ciri-ciri wilayah pantai dan perbedaannya dengan wilayah lainnya? Ingin tahu? Yuk simak. Yang pertama adalah wilayah pantai. Pantai memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya dari daerah lain, seperti terhubung langsung dengan laut. Terdapat banyak sekali hewan laut seperti bintang laut, kepiting, ikan, dan banyak lagi. Di wilayah pantai, aktivitas kehidupan warga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Aktivitas utama meliputi nelayan yang mencari nafkah dari hasil laut, industri pariwisata yang berkembang pesat dengan berbagai kegiatan rekreasi seperti berenang dan berselancar, serta budidaya sumber daya laut seperti tambak ikan dan budidaya kerang. Yang kedua, di kota. Teman-teman, kehidupannya seru banget. Di sana banyak banget orang tinggal dan jalan-jalanannya ramai. Kita bisa lihat banyak bangunan tinggi dan jalan raya yang lebar. Nah, di kota orang-orang sibuk banget dengan berbagai macam pekerjaan. Mulai dari pekerja di pabrik, toko, sampai jadi pedagang kaki lima. Yang ketiga, di pedesaan. Teman-teman, kehidupannya beda banget sama di kota. Di sana, penduduknya lebih sedikit dan banyak yang jadi petani atau peternak. Mereka kerja keras menanam sayur-sayuran atau memelihara hewan-hewan seperti sapi atau kambing. Meskipun tantangan seperti akses ke dokter atau sekolah masih ada, tapi semangat gotong royong dan hidup sederhana, bahagia itu jadi kebanggaan mereka. Yang keempat, di pegunungan. Teman-teman, ada tempat yang unik banget. Kita bisa lihat bukit-bukit yang tinggi dan batu-batu yang besar, serta udaranya yang lebih sejuk. Warga di pegunungan sering banget bertani di lahan terasering atau memelihara hewan-hewan khas pegunungan seperti kambing atau domba. Nah, lalu bagaimana dengan wilayah tempat tinggalmu? Apakah memiliki ciri-ciri wilayah kota, pedesaan, pegunungan, atau pantai? Indonesia memiliki pulau lebih dari 17.000 dengan 38 provinsi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke dan menyimpan 1.340 suku. Banyak bukan? Indonesia juga memiliki keragaman agama. Sebanyak 6 agama yang secara resmi diakui pemerintah, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Halo, namaku Keira. Setelah memahami tentang keberagaman yang ada di Indonesia, di video kali ini kita akan mempelajari tentang gotong royong. Teman-teman diharapkan bisa paham tentang bagaimana itu gotong royong dan bisa mempraktikkannya di lingkungan sekitar kalian setelah selesai menonton video ini. Yuk simak sampai selesai. Apakah kamu pernah mendengar peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing? Nah, arti dari peribahasa itu adalah sebuah pekerjaan akan berat namun akan terasa ringan saat dikerjakan bersama-sama. Contohnya adalah sikap gotong royong saat bekerja bakti. Yap, jika kalian sering ikut kerja bakti, maka kalian sudah melakukan gotong royong. Apa sih gotong royong itu? Gotong royong adalah konsep sosial yang menggambarkan kerjasama dan kebersamaan dalam masyarakat untuk
untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong mencerminkan semangat kerjasama di masa setiap individu berkontribusi sesuai kemampuan mereka tanpa pamrih. Gotong royong menguatkan ikatan sosial di antara anggota masyarakat. Bukan hanya masyarakat, tetapi dengan teman-teman sekitar. Lalu, kegiatan gotong royong dilakukan untuk kepentingan bersama, seperti memperbaiki fasilitas umum, membersihkan lingkungan, atau membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Di mana sih kita bisa melakukan gotong royong? Yang pertama, di sekolah. Gotong royong dapat dilakukan saat mengerjakan tugas kelompok bersama teman-teman satu kelas. Selain itu, kalian melakukan piket bersama-sama teman kelas sesuai jadwal piketnya masing-masing. Itu sudah termasuk dalam kegiatan gotong royong juga loh. Lalu yang kedua adalah di rumah. Contohnya, membantu ibu dengan menjemur baju adalah salah satu contoh gotong royong di rumah. Selain itu, berbagi tugas dengan anggota keluarga seperti contoh adik menyapu, kita ngepel, ibu memasak, ayah mencuci mobil, kakak membersihkan ruang tamu adalah termasuk kegiatan gotong royong juga loh. Yang ketiga adalah masyarakat. Contoh gotong royong di lingkungan masyarakat yaitu warga berkumpul untuk membersihkan lingkungan sekitar seperti membersihkan selokan, memotong rumput, dan mengumpulkan sampah. Selain itu, kegiatan menanam 1000 pohon juga menjadi salah satu bentuk gotong royong di lingkungan masyarakat loh. Nah, setelah mengetahui contoh-contoh gotong royong di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat, apa sih manfaat dari gotong royong itu? Manfaat gotong royong adalah yang pertama, pekerjaan dapat cepat selesai. Lalu mempererat tali persaudaraan serta menciptakan lingkungan aman dan damai. Jadi, kapan kalian terakhir melakukan gotong royong dalam sepekan ini?